Dur semua, apa kabar kalian? Ketemu lagi sama saya Nugi dan rekan saya. Saya Ana, kita dari gardoauto.com. Kali ini yang akan kita review adalah mobil mewah dari Mazda, yaitu CX-8. Mazda menyebut kalau CX-8 ini adalah mobil yang disasar untuk para eksekutif yang suka disupiri kalau saat di hari kerja dan menyetir sendiri di kala waktu senggangnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mobil ini merupakan mobil yang ideal untuk mereka, para eksekutif itu? Kita akan cari tahu jawabannya di video ini. So, Gardoers, sekarang kita lihat interior dari mobil mewah ini. Untuk adjusting seatnya, dia otomatis juga dari sisi sebelah kanan di bagian kursi. Lalu dari sisi MID-nya sendiri dia udah ada yang digital di bagian kanannya. Lalu di bagian steer, di sini ada cruise control dan di sini bisa audio control. Jadi audio control ini bisa disetting dari sisi kiri steer ataupun di bagian bawah dashboard sebelah sini. Nah, parking brake-nya pun juga ada di sini. Ini untuk volumenya monitor. Lalu di sini ada mode berkendara, dia cuma ada dua jenis, yaitu sport dan biasa. Terus untuk AC, uniknya di mobil ini kita bisa setting masing-masing suhunya. Jadi yang ini untuk kursi penumpang, yang ini untuk kursi supir. Bisa beda-beda. Start stop engine ada di sebelah sini. Nah, di sebelah kanan ini juga sebenarnya masih banyak fitur canggih terkait keselamatan. Ada buat sensor parkingnya, untuk buka bagasi di sebelah sini. Lalu di bawahnya juga ada buat buka kap depan dan bensin. Nah, kalau kita lihat dari sisi desain interiornya dia tuh yang saya suka tuh ada ornamen-ornamen kayu kecil di beberapa spot yang bikin mobil ini kelihatan lebih mewah. Seperti ada di daerah sini. Jadi dia kombinasi warna grey and brown. Terus di bagian dashboard di sebelah sini simple sih, tapi kelihatan mewah aja gitu kalau ngelihat. Nah, di sisi dashboardnya sendiri lumayan gede. Lalu di bagian bawah di sini ada buat lighter. Dan kembali ke bagian sisi tengah, di sini ada cup holder, 2 cup holder. Nah, untuk bagian handrestnya, ini di dalam ada penyimpanannya. Beserta ada 2 USB, aux, dan memory card. Oke. Sebenarnya sih ya, kalau untuk mobil dengan harga sekitar 750-an ini, sebenarnya agak sayang karena tidak dilengkapi dengan at least panoramic view di atas. Jadi mobil ini nggak ada panoramic view or sunroofnya. Dilihat dari pajaknya, pajak mobil ini lumayan sih. Pajaknya itu sekitar 10,7 juta. Lumayan ya, tapi mobilnya emang keren sih kalau menurut saya, nyaman dan kelihatan mewah. Sekarang kita lihat lagi ke bagian atas. Ini yang pasti kalau cewek penting banget. Itu kaca sun visor, ada kacanya beserta ada lampunya. Baik di bagian supir maupun penumpang udah ada kaca dan lampunya. Dan di sini pun juga ada tempat kacamata. Oke, sekarang kita coba lihat ke kursi baris kedua. Sekarang kita pindah ke ruang duduk baris kedua. Kursi depan udah disetting dengan tinggi badan Nugi 170-an lah kurang lebih. Di belakang sih space legroomnya masih gede, masih luas. Jadi nyaman. Kalau buat disupirin pun duduk di sini nyaman. Dengan desain seat juga yang nyaman. Dan bahannya ini enak sih kalau menurut saya, bahan kulit tapi yang halus banget. Di sini juga di armrestnya juga masih ada penyimpanan beserta ada
colokan USB dalam ya ini. Ini bisa buat taruh botol minum. Di sini pun juga ada cup holder. Nah, di sini double blower untuk kursi baris kedua. Untuk AC baris kedua dan ketiga itu semua settingnya sama dari sini. Nah, dan di bagian kaca dia udah ada sun shieldnya, jadi anti silau. Ada lampu juga di bagian tengah, di bagian atas. Nah, sekarang kita coba pindah ke baris ketiga. Kita coba gimana caranya buat masuk ke baris ketiga. Nah, untuk akses ke baris ketiga belakang ini sebenarnya caranya gampang. Di bagian bahu kursi itu ada tuas yang bisa kita tarik, terus langsung bisa didorong. Mudah dan nggak berat juga sih. Tapi untuk ruang duduk di kursi belakang ini adalah ruang duduk yang sepertinya memang disediakan untuk anak-anak, karena cukup tinggi duduk di belakang ini, jadi semi agak jongkok dan agak sempit juga kalau untuk kaki orang dewasa. Tapi anyway, di belakang ini terdapat banyak cup holder, kurang lebih bisa lah untuk 6 cup holder, baik di sisi kiri dan kanannya. Nah, di sini juga tersedia 2 seat belt di masing-masing seat. Sekarang kita lihat ke bagasi. By the way, ini untuk nutupnya gampang juga, tinggal didorong aja. Sekarang kita lihat ke bagasi. Bagasinya pun juga pastinya udah otomatis. Space-nya kalau kursi baris ketiga ini kondisinya diangkat, dia nggak terlalu besar sebenarnya, yaitu segini aja. Lalu kalau mau nyari di bawah ada ban serep dan perkakas lainnya. Nah, di belakang ini juga disediain power outlet dan ada gantungan belanjaan di kiri kanan sisinya up to 3 kilo. Untuk nurunin kursi baris ketiga ini caranya gampang banget dan keren sih, karena ininya otomatis akan ketutup juga. Jadi tinggal ditarik, tekan lagi. Jadi nggak perlu ribet-ribet nurunin yang kepalanya, bagian headrest. Okay. So kalau baris ketiga ini kita tutup, udah pasti ini bagasi cukup kalau kita mau naruh stroller dan barang-barang anak lainnya. Kalau kita jeli sebenarnya tidak susah untuk membedakan antara CX-8 dengan CX-9 dari bagian depan. Karena untuk membedakannya itu kita sebenarnya lihat pada grillnya saja. Kalau pada CX-9 itu grillnya tebal-tebal dan ada aksen chrome ya, pada CX-8 ini grillnya lebih tipis tapi juga minim aksen chrome. Ya walaupun memang keduanya sama-sama menggunakan grill yang motifnya itu horizontal. Selain itu juga perbedaannya terlihat pada headlamp. Kalau misalkan pada CX-9 itu headlampnya saat menyala membentuk pola seperti huruf U pada DRL ya, CX-8 ini dia bentuknya bulat. Dan makanya kalau kita lihat sebenarnya model lampunya ini lebih condong mirip ke CX-5 dibanding dengan CX-9. Kemudian juga masih dari depan, untuk membedakan antara CX-8 dan CX-9 adalah pada lebarnya. CX-9 itu lebarnya hampir 2 meter, yaitu tepatnya di angka 1,96 meter. Sementara CX-8 ini lebarnya sama seperti CX-5, yaitu 1,84 meter. Makanya kalau kalian lihat ada mobil Mazda yang panjang, SUV terutama SUV ya maksudnya, yang panjang, tinggi, tapi dia ramping, artinya itu CX-8. Tapi kalau dia lebar, itu CX-9. Sekarang kita bahas soal mesin dari Mazda CX-8. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan
untuk mobil yang seharga 700 juta lebih ini ternyata cupnya masih belum dilengkapi dengan hidrolik. Jadi untuk menyangganya masih harus dengan penyangga seperti biasa, seperti mobil-mobil lawas lah. Lalu juga kap mesinnya itu berat. Itu imbas dari plat bodinya yang tebal. Nah, untuk mesinnya sendiri, Mazda CX-8 ini pakai mesin yang sama dengan Mazda CX-5 yang notabene merupakan SUV yang lebih kecil dari CX-8. Mesin itu adalah yang berteknologi Skyactiv dengan kapasitas besar 2500 cc yang tenaganya mencapai 190 kuda dan torsi 252 Nm. Untuk transmisinya adalah otomatis dengan percepatan torque converter, namun tentunya sudah berteknologi Skyactiv. Meskipun ini adalah mesin yang sama dengan Mazda CX-5, namun hebatnya mobil ini secara akselerasi, secara performa masih lebih dari cukup untuk pemakaian dalam kota. Tenaganya terasa tidak ada underpower, kita juga tidak ada rasa kurang tenaganya kalau umpama kita ingin berakselerasi. Ya intinya meskipun CX-8 ini punya dimensi yang lebih besar daripada CX-5, namun aplikasi mesin yang sama persis dengan tenaga dan torsi juga sama dengan CX-5 ternyata masih mampu melajukan CX-8 yang bongsor ini dengan baik. Walaupun CX-8 ini punya dimensi yang panjang dan besar, namun mobil ini terlihat tampak tidak terlalu besar atau terlalu bongsor. Pasalnya, mobil ini memakai ban dengan lebar 225, tebal 55 dengan ukuran pelek 19, yang mana aplikasi ban dan pelek ini membuatnya jadi terlihat lebih proporsional. Dan sekedar catatan saja, untuk tipe Elite seperti pada Unitas ini, warna peleknya itu adalah seperti ini yang agak glossy atau mungkin yang kelihatan lebih gelap. Sementara untuk yang tipe Elite atau yang tipe bawahnya itu hanya menggunakan singleton dengan warna putih seperti mobil pada umumnya. Mengendari Mazda CX-8 ini lebih terasa seperti mengendari mobil Eropa daripada mobil Jepang. Alasannya adalah mobil ini punya pengendalian yang mantap, terus juga respon setir yang direct, bantingan suspensi yang nyaman, kabinnya juga kedap, tenaganya cukup untuk menghela bobot yang besar ini, serta juga ada faktor lainnya seperti dari interior ini yang desainnya minimalis, elegan dan berkelas, dan juga material interior ini banyak yang mahal ya, atau yang berkelas lah ya, yang mana kebanyakan di sini ada panel wood, panel kayu, juga material plastik di sebagian besar area kabin seperti di dashboard, door trim dan lainnya. Meskipun mobil ini panjang dan besar, namun mobil ini mudah dikendarai karena dia punya radius putar yang kecil. Jadi ini contohnya kita sekarang putar balik di area yang agak terbatas. Nah, dengan sekali ambil saja mobil bisa langsung putar balik tanpa harus mengulang atau melakukan perhitungan yang lebih. Ya, artinya mobil ini untuk dikendarai praktis dan mudah karena radius putarnya tergolong kecil. Singkatnya, untuk dikendarai CX-8 ini asik, enak karena radius putar kecil, suspensinya nyaman, tenaganya terbilang besar, kabinnya kedap, dan banyak hal lainnya yang membuat kita betah untuk berlama-lama mengemudikannya. Kalau dari sisi ruang duduk di baris kedua ini, kalau kita ibaratnya ada supir yang bawa mobilnya, di sini kita duduk bisa enak banget sih, kursi duduknya juga nyaman, hentakannya dia juga nggak kasar-kasar banget, jadi masih enak lah. Tapi untuk kursi duduk ini sebenarnya di masing-masing tadi saya baru cek ada seat heaternya di 4 kursi depan dan di 2 kursi depan dan di 2 kursi belakang. Terus juga sebenarnya banyak media penyimpanan ternyata yang tersembunyi di sini. Salah satunya ada di bagian bawah sini pun juga masih ada lacinya. Tuh. Jadi so far kalau pakai supir pun ya udah pastilah mobil ini nyaman. So Garduers, untuk overall mobil Mazda CX-8 ini kalau menurut saya mobilnya nyaman baik dikendarai sendiri ataupun pakai supir.
Lalu untuk ruang duduknya sendiri juga masih lega, dan di paling belakang juga ya kids friendly sebenarnya. Lalu untuk interiornya yang saya suka adalah di sini tuh mewah dengan sedikit ornamen kayu-kayu gitu, dan banyak tombol-tombol digital yang memudahkan kita dalam berkendara. Sementara dari sisi pengemudi, ya memang mobil ini enak untuk dikendara sendiri karena tenaganya termasuk besar, handlingnya baik, setirnya direct, kabinnya kedap, nyaman dan asik adalah kata kunci yang pas untuk Mazda CX-8 ini. Kalau saja mobil ini punya pedal shift atau juga sunroof atau panoramic sunroof, maka akan sangat menyenangkan sekali berkendara dengan Mazda CX-8 Elite. Jadi sepertilah hasil review kami dari Mazda CX-8 Elite. Kalau Anda punya komentar atau mungkin masukan yang ingin disampaikan, tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa. Yeah.